Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Pelangi Nusantari dengan NIM 1219230044 dari kelas MKS 2B. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah pemikiran ekonomi di zaman Rasulullah SAW. Perkembangan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Perkembangan ekonomi Islam yang telah ada sejak tahun 600 Masehi kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Ekonomi Islam juga kurang mendapat perhatian yang baik sebab masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali didirikan pemerintahan Islam, dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat Madinah masih sangat menentu dan memprihatinkan, yang mengindikasikan bahwa negara tidak dapat dimobilitas dalam waktu yang dekat. Dalam hal perekonomian, Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Ia selalu memperhatikan rasa tanggung jawabnya terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Larangan yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga pedagangnya agar tetap adil dan jujur diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah larangan majisi. Majisi adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya, menawar dengan harga yang tinggi. Calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Larangan yang kedua adalah baibad ala bad. Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Larangan yang ketiga adalah talaki al-rukban. Praktik ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Larangan yang keempat adalah ikhtinas dan ikhtihar. Istinas adalah praktik penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan iktihar adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbun barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam dan merupakan suatu bentuk praktek yang sangat tidak manusiawi sehingga dampak yang ditimbulkan membuat seseorang terlena. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Pada zaman Rasulullah SAW, pemikiran dan mekanisme kehidupan politik negara Islam bersumber dan berpijak kepada nilai-nilai akidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Prinsip Islam yang paling mendasar dan kekuasaannya tertinggi adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Kemudian ada keuangan dan pajak. Keuangan dan pajak pada tahun awal sejak dideklarasi sebagai negara, Madinah hampir tidak memiliki pendapatan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilakukan secara gotong royong dan sukarela untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat. Kemudian ada sumber-sumber pendapatan negara. Pendapatan negara dibagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Apa saja yang termasuk ke dalam pendapatan primer? Yang pertama adalah ghanimah. Ghanimah ini adalah pendapatan dari hasil perang. Yang kedua adalah ada fa'i, adalah harta peninggalan dari suku Bani Nadir. Kemudian ada kharaj, adalah pajak di atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika khibar dilakukan pada tahun ke-7 Hijriah. Jumlah kharaj dari tanah tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Lalu yang keempat ada wakaf. Wakaf itu adalah harta dan benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatnya akan disimpan di Baitul Mal. Kemudian apa sajakah yang termasuk ke dalam pendapatan sekunder? Yang pertama adalah uang tebusan untuk para tawanan perang. Perang ini hanya dikhususkan untuk perang Badar karena kalau perang lain jumlah uang tebusan tawanannya tidak disebutkan. Yang kedua adalah pinjaman-pinjaman setelah penaklukan kota Mekah untuk pembayaran uang pembebasan muslimin dari Judaimah sebelum pertemuan Hawazin 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabi'ah, dan pinjaman beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah. Sampai waktu itu tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara atau tempat tinggal Rasulullah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.